Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dan mudah-mudahan sekali lagi berharap kita kepada Allah pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari para jamaah yang sebenarnya sudah pernah saya jawab dalam beberapa kesempatan yang lalu, tetapi mungkin belum begitu jelas. Sampai hari ini, sampai kemarin tentu saja, banyak orang yang masih bertanya, mungkinkah takdir itu berubah? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Padahal kita yakin bahwa Allah itu sudah menentukan semuanya itu pada diri kita, termasuk yang akan terjadi. Dan berkali-kali saya sudah mencoba untuk menjelaskan dengan mengutip dua ayat yang selalu saya sampaikan. Pertama, ayat 62 dari surat Al-Ahzab, yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnatullahi filladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah, sebagai sunnatullah, hukum Allah yang telah ditetapkan, yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Jadi sunnah Allah yang disebut dengan takdir itu tidak akan pernah berubah. Yang kedua, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fat, tepatnya pada ayat 23. Di dalam ayat itu Allah berfirman, sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnatullah, hukum Allah yang telah ditetapkan, yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan pernah menemukan perubahan bagi sunnah itu. Sekali lagi, perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah itu, kita perlu merujuk pada penjelasan Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa takdir Allah itu memang telah ditentukan oleh Allah dan bisa berubah karena kehendak Allah. Dan faktor yang dapat mengubahnya itu adalah doa seseorang. Beliau bersabda begini, la yuradul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan-ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seorang selain perbuatan baik. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi qada, ketentuan Allah itu bisa diubah dengan doa. Tentu saja bukan doa itu yang menjadi sebab utama perubahan, tetapi karena terkabulnya doa itu, dia yang mengubah siapa? Tentu saja Allah sendiri atas dasar terkabulnya doa kita di hadapan Allah, dan Allah mengabulkan doa kita itu dengan mengubah sesuatu yang menjadi takdirnya bagi siapapun yang berdoa padanya. Nah, saya selalu mengatakan betapa luar biasa kedudukan doa dalam ajaran Islam. Dengan doa kita bisa berharap takdir yang telah ditentukan oleh Allah itu bisa berubah. Dan hal ini merupakan sebuah berita gembira bagi siapapun yang selama ini merasa hidupnya hanya diwarnai oleh penderitaan, dengan penderitaan dari waktu ke waktu. Ia akan jadi orang yang punya sikap optimis, sebab keadaan hidupnya yang selama ini dirasakan hanya berisi kesengsaraan bisa berakhir dan berubah menjadi kebahagiaan. Satu prasyaratnya, asal dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan ia mau bersungguh-sungguh meminta dengan doa yang tulus kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengubah semuanya. Jadi doa itu bisa menjadikan yang tidak mungkin pun bisa mungkin, karena kemungkinan-kemungkinan itu kan atas dasar perhitungan kita. Saya pernah mengatakan begini, mungkin nggak orang biasa jadi presiden? Ya nggak mungkin, Pak. Bagaimana mungkin? Saya katakan mungkin, dan sudah terjadi di manapun. Di negeri kita itu siapa yang akan menduga seorang Gus Dur jadi presiden, seorang Megawati jadi presiden, seorang Jokowi akan jadi presiden? Karena menurut pengamatan orang, dia itu orang biasa-biasa aja. Artinya apa? Dari sisi kemungkinan menjadi presiden itu
agak sulit diperhitungkan. Tapi ada situasi dan kondisi yang mengakibatkan seorang itu menjadi seseorang karena ada kebutuhan yang membuat orang itu bisa menjadi seseorang karena dibutuhkan orang. Satu contoh yang paling sederhana itu pernah satu saat saya itu berada di Klaten, di sebuah masjid kecil gitu. Saya ingin sholat jamaah di situ. Tetapi ternyata yang mau sholat jamaah di situ itu cuma anak-anak kecil dan para ibu, para wanita. Sehingga saya yang berencana untuk menjadi makmum harus menjadi imam karena saya dipandang paling pantas untuk menjadi imam. Jadi itu sebuah kebetulan. Artinya apa? Apa yang kita duga itu tidak akan terjadi. Dan pada saat kita menduga tidak akan terjadi sebagai akibat dari keadaan yang memungkinkan itu terjadi dan mengharuskan bahkan itu terjadi. Sehingga saya harus menjadi imam bagi para makmum yang saya juga tidak banyak mengenal kecuali orang yang menjadi rombongan saya. Yang kedua, ini satu kebetulannya. Saya itu sewaktu kuliah itu sama sekali tidak pernah membayangkan akan jadi dosen ketika sudah selesai. Saya punya satu bayangan bahwa saya nanti akan berkarir di luar dunia pendidikan, karena dunia pendidikan itu bukan sesuatu yang menarik bagi diri saya. Tetapi di akhir kuliah saya ternyata dilibatkan oleh teman-teman saya untuk menjadi guru di madrasah di mana saya dulu pernah sekolah, di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada saat itu saya mulai menikmati, sehingga begitu saya keluar dari IAIN pada waktu itu dan ada tawaran untuk jadi dosen, saya langsung mengatakan insya Allah. Dan begitu saya konsultasikan dengan ibu saya menyetujui dan akhirnya saya menjadi dosen. Jadi menjadi dosen itu sebuah kebetulan dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa karena saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi dosen dan pada saatnya mengalir saja semuanya. Dan saya pernah dulu di masa kecil itu melihat Pak R. Fakhrudin berkhutbah. Betapa dia itu berkhutbah dengan santai, tanpa beban, kemudian mengalir saja kalimat-kalimat yang diucapkan. Saya mengatakan, kok bisa ya orang seperti itu? Kok orang bisa seperti itu? Apa mungkin saya bisa menjadi orang seperti itu? Dan Pak R itu saya lihat khutbahnya di Masjid Besar Kauman. Dan saya tidak bisa membayangkan saya akan bisa menjadi khotib di masjid besar itu. Nah, ketika saya tiba-tiba menjadi khotib di masjid besar, pertama kali saya naik ke mimbar, saya tuh tertegun. Ini adalah sesuatu yang dulu pernah membuat saya itu tertegun, terkesima, dan saya tidak pernah memprediksi bahwa saya akan berada di mimbar ini. Ternyata saat ini saya berada di mimbar ini dan berkhutbah. Dan ternyata Pak R itu sangat berpengaruh pada diri saya. Saya berkhutbah dengan tanpa beban, mengalir saja kalimat-kalimat itu, dan saya dengan tanpa teks mengatakan apapun yang ingin saya katakan tanpa ada yang tersendat, karena apa yang saya ucapkan itu adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan dan bisa saya jelaskan dengan baik dengan contoh-contoh yang konkret. Dan alhamdulillah respon jamaah sangat bagus, dan pada saatnya saya diminta lagi sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini saya terdaftar menjadi khotib tetap di Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Dan saya mensyukuri, dan itu adalah sesuatu yang dulu saya katakan sebagai sesuatu yang mustahil untuk terjadi pada diri saya, yang pada waktu itu saya tidak punya kemampuan untuk berorasi, untuk berpidato seperti halnya ketika saya bisa berpidato pada saat ini. Dan inilah yang terjadi pada diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu memahami bahwa Allah itu berkuasa penuh untuk menetapkan semuanya dan mengubah ketetapannya. Satu saat saya membaca beberapa ayat Al-Quran, misalnya pada surat Yusuf ayat 87. Di dalam ayat itu Nabi Yakub itu mengatakan begini, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Nabi Yakub itu mengatakan begini, anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, secara ringkas saya katakan begini, ini adalah harapan dari Nabi Yakub tentang Yusuf yang hilang, dan saudara-saudaranya diminta untuk tidak berputus asa mencari, karena tidak akan pernah orang itu berputus asa kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini
Satu tafsir yang saya baca. Artinya hanya orang kafir yang berputus asa karena apa? Tidak pernah percaya terhadap rahmat Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya yang saya baca adalah surat Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 54 dinyatakan oleh Allah begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Katakan ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab padamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini persoalan taubat. Jangan pernah takut, jangan pernah resah dan pernah gelisah ketika kita berbuat tidak baik. Segeralah bertobat dan Allah akan menerima taubat kita. Allah itu maha pengampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi maghfirah Allah itu akan melampaui adabnya, sehingga ketika kita bertobat insya Allah semua dosa yang pernah kita kerjakan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apakah takdir itu bisa berubah, saya katakan bisa. Siapa yang akan mengubah? Yang menakdirkan. Siapa itu? Allah. Inilah yang mesti difahami oleh setiap orang yang beriman. Orang itu harus punya harapan terhadap Allah, dan hanya Allah yang bisa kita harap untuk mengubah semuanya, karena semua itu terjadi karena takdir Allah, dan karena Allah itu sifatnya tetap dari dirinya, dan pada saatnya bisa berubah karena kehendak dari dirinya, dan kehendak Allah itu mutlak, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang yang tidak beriman, dia akan bisa bersikap pesimis karena apa? Hitungannya terlalu rasional, dan seolah-olah hitungan rasional itu membuat sebuah kepastian. Dia akan mudah berputus asa kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal bisa diharapkan. Dan bahkan kalau dia tidak sadar untuk kembali kepada Allah, ia akan bisa lari kepada pihak-pihak tertentu secara tidak rasional untuk mengubah keadaan, termasuk di dalamnya dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional karena ada harapan dari seorang selain yang seharusnya diharapkan, yaitu Allah, antara lain pada dukun, paranormal, dan pada saatnya dia bisa terjebak pada tindakan yang syirik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mencoba untuk merenung kembali apa yang saya sampaikan ini. Berdoalah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik karena Allah mengabulkan doa kita. Dan mintalah kepada Allah apapun yang akan kita minta, dan serahkan semua kepada Allah dengan satu sikap tawakal. Mudah-mudahan sikap tawakal ini kita akan punya harapan yang jelas dan betul-betul mantap kepada Allah, karena betapapun Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada hambanya, utamanya hambanya yang memang layak untuk diberi sesuatu yang terbaik darinya. Sekali lagi, mari kita ubah takdir-takdir yang ada dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita, sehingga ada perubahan yang terbaik untuk diri kita, dan kita menjadi orang yang betul-betul bisa berbahagia karena ada perubahan-perubahan yang terjadi karena kehendak Allah itu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.